Tuhan, Engkau yang tahu apa yang sesungguhnya ada di dalam hati kami. Sungguhkah yang kami rindukan adalah mengasihi Engkau dan menyenangkan Engkau. Hari ini, saat ini hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di rumah-Mu ini Tuhan. Kiranya sungguh itu yang mereka kejar dalam hidup mereka. Mencintai Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Tuhan tolong setiap kami ketika saat ini ada di rumah-Mu, kami rindu untuk boleh belajar kebenaran firman-Mu. Bukan sekedar melengkapi pengetahuan kami, tapi menjadi sebuah momen di mana kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang berbuah di dalam Tuhan. Berkati dan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan jadikan Allah Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, kita bersyukur kalau hari ini sekali lagi kita boleh hadir di rumah Tuhan untuk beribadah bersama. Dan secara khusus saudara, tema yang akan kita renungkan hari ini adalah berbicara tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya yang dipercayakan anak-anak untuk kita didik, untuk kita besarkan di tengah keluarga kita bisa menceritakan kepada generasi-generasi penerus ini sebuah kebenaran untuk mereka hidupi. Saudara yang terkasih, hari ini kami dari Komisi Anak memang secara khusus mengundang papa mama dari anak-anak sekolah minggu khususnya untuk boleh hadir dalam kebaktian umum ini. Karena minggu depan kita akan bersama-sama masuk tahun ajaran yang baru, anak-anak akan naik kelas. Tapi saya rindu kami bersama di dalam Komisi Anak rindu anak-anak sekolah minggu yang hadir, yang dibawa ke sekolah minggu di gereja ini, bukan sekedar dititipkan. Karena kalau cuma sekedar penitipan saudara, maka kita nggak perlu ada sekolah minggu. Ya, kita rindu sekolah minggu ini, Komisi Anak ini boleh menjadi satu rekan bagi Bapak, Ibu, Saudara, Papa, Mama dalam mendidik anak-anak. Karena yang paling berperan untuk mendidik dan membesarkan anak-anak adalah saudara sendiri, bukan kami. Kami hanya ketemu mereka 1-2 jam dalam seminggu, yang lebih banyak ketemu mereka adalah Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang bukan lagi punya anak begitu ya, sudah punya cucu, saudara-saudara juga bertanggung jawab dalam mendidik dan membesarkan cucu saudara. Ada orang yang bilang kalau misalnya emak engkong gitu ya, sama cucu tuh kayaknya lebih dimanja, lebih baik dibanding kalau sama anak sendiri, apa-apa boleh begitu. Dulu saya mikir iya ya, kenapa ya emak engkong itu tuh kalau sama cucu tuh kayaknya lebih sayang gitu, kalau sama anak kerasnya minta ampun. Sampai satu kali saya ngobrol dengan seorang rekan, dia berkata begini, mungkin bukan karena emak engkongnya itu mau memanjakan cucunya, tapi karena emak engkong itu memang ya sudah usia memang sudah lanjut, tenaga sudah nggak banyak begitu ya. Jadi kalau mau ngejar anak, mau ngomelin anak, cucunya maksudnya gitu, udah capek, ya sudahlah dia mau apa ya wes lah terserah gitu ya. Jadi saudara kalau punya anak, boleh diajak main sama emak engkong, tapi jangan lebih banyak dititipin sama emak engkong gitu ya. Mereka tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab emak engkongnya untuk dibesarkan. Mari saya ajak kita untuk boleh membuka di dalam Mazmur 78 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saudara, saya ajak kita membaca bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama, silakan Bapak Ibu Saudara boleh membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya. Mazmur nomor yang ke-78 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan mulai dengan ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami.
Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Saya ulangi untuk ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Saudara, ada yang pernah mendengar istilah ini, child free? Saudara, kalau main medsos harusnya mungkin pernah mendengar istilah ini, atau mungkin juga pernah terlibat diskusi tentang ini. Saudara, child free itu adalah satu istilah tentang keluarga atau pasangan suami istri yang memilih untuk tidak punya anak. Gita Savitri, seorang influencer YouTuber, dengan terang-terangan mengatakan dia dan suaminya memutuskan untuk tidak punya anak. Alasannya kenapa? Karena dia nggak punya keinginan untuk menjadi seorang ibu dan melahirkan. Itu statementnya dia. Ramailah medsos, saudara, apalagi di dalam culture kita di Indonesia begitu ya, mulailah netizen plus 62 itu mencemooh, memberikan kritik gitu ya kepada Gita Savitri. Tapi tahukah saudara, hal ini bukan hanya si Gita aja yang punya konsep begitu. Banyak pasangan-pasangan muda yang memikirkan dan bahkan memutuskan untuk tidak punya anak. Alasan mereka berbagai macam. Di Instagram saudara ada satu komunitas namanya Child Free Life Indonesia. Ada 2000-an follower di situ. Kalau saya nggak salah baca 2000-an apa 2 juta begitu ya. Saudara, banyak orang yang memikirkan ini. Permisi tanya ya saudara. Saudara yang sudah punya anak atau bahkan cucu sekarang. Kalau saudara bisa, ini mustahil saudara ya, karena kita nggak punya Doraemon. Tapi seandainya saudara bisa memutar kembali waktu, saudara akan tetap pilih punya anak atau pilih child free? Coba yang duduk sama istrinya, sama suaminya, dipandang suami istrinya. Tetap punya anak atau pilih child free, saudara? Kalau saudara katakan, oh saya tetap pilih dong punya anak. Pulang dari sini saudara, ngobrol sama pasangan saudara, tanyakan, diskusikan, kenapa ya kita dulu pengen punya anak? Pernah saudara pikirkan? Kadang-kadang kita melakukan sesuatu karena norma, kebiasaan. Ya toh, orang kalau udah married ditanyanya apa? Nggak mungkin ditanya kapan kawin lagi kan, apalagi kapan cerai gitu kan, enggak kan. Ditanyanya apa? Kapan punya anak? Gak usah ditunda-tunda, gak usah tunggu siap sampai kapan, nggak pernah siap gitu ya. Itu yang dikatakan kan saudara. Saya sih nggak pernah ditanya itu, yang ditanya sekarang itu kapan married, itu saya. Iya kan ya, nggak mungkin saudara nanyanya itu sama saya kan. Tapi itu norma yang berlaku saudara. Jadi kalau orang sudah married, yang ditanya pasti itu, yang dikatakan pasti itu. Pernahkah saudara berpikir kenapa saudara punya anak? Selain karena pertanyaan orang, karena norma, karena naturalnya begitu. Kenapa saudara punya anak? Saudara, ketika Gita mengatakan dia pilih child free, orang mulai ribut. Tapi ini fenomena. Bahkan kalau kita ikuti berita, di Jepang sendiri saudara, angka kelahiran terus menurun. Sampai-sampai pemerintahnya kasih kompensasi atau nawarin uang buat yang melahirkan dan punya anak. Tapi toh tidak mendongkrak angka kelahiran. Kenapa? Karena masalah punya anak itu bukan sekedar bicara soal biaya hidup. Bukan sekedar bicara soal uang. Punya anak itu bicara soal pergumulan kita seumur hidup, saudara, membesarkan mereka. Mereka bukan robot yang gak punya perasaan dan kehendak, enggak. Anak-anak kita manusia yang punya perasaan dan kehendak. Membesarkan mereka butuh perjuangan dan air mata, bukan? Betul saudara, kalau dibilang gak usah nunggu siap, karena mau nunggu siap kita gak akan pernah siap. Betul saudara. Tapi setidaknya
ketika kita bersama dengan pasangan kita, memutuskan, ya oke, kita punya anak. Dalam kondisi apa saudara? Dalam kondisi kita sendiri memang betul-betul mau belajar untuk bertumbuh dan berkorban. Karena itu artinya jadi orang tua, berkorban saudara. Bapak ibu saudara yang sudah jadi papa mama tentu lebih memahami hal ini dibandingkan dengan saya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, membesarkan anak itu perjuangannya berat. Apalagi di masa kita sekarang. Beberapa hari lalu saya ngobrol dengan rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani di Komisi Anak, ada penginjil Putu dan juga penginjil Yosi. Kami ngobrol tentang fenomena yang terjadi begitu ya di dunia anak-anak. Sampai saya mengatakan begini, saya pernah berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa sih saya nggak lahirnya di generasi sebelumnya, jangan generasi ini. Kenapa? Karena makin banyak saya mendengar kehidupan anak-anak sekarang, saudara, begitu mengerikan. Tahukah saudara, KPAI pernah melakukan survei beberapa tahun lalu. Anak-anak sudah mulai terlibat, 90% anak-anak terlibat pornografi itu sejak mereka umur 11 tahun. Dan itu terjadi ketika mereka ngerjain PR, saudara. Itu beberapa tahun lalu. Saudara bisa bayangkan kalau survei itu dilakukan sekarang. Apalagi setelah kita lewat masa pandemi, mereka bergaul dengan gadget itu sedemikian bebasnya. Saya kok yakin ya, hasilnya umur itu akan semakin muda. Bukan lagi 11. Itu dunia kita sekarang. Itu dunia anak-anak kita. Begitu berat tantangan dan peperangan yang harus dihadapi oleh orang tua kita. Oleh kita sebagai orang tua membesarkan anak-anak kita. Saudara, kita sebagai orang tua diberikan tanggung jawab bukan hanya kasih makan, bukan hanya kasih sekolah yang baik buat mereka, tapi kita juga diberikan tanggung jawab untuk mendidik mereka supaya mereka boleh menjadi generasi yang hidupnya sesuai standar kebenaran Tuhan. Izinkan saya bertanya lagi. Kita orang dewasa di sini, saudara sudah jadi papa mama, sudah jadi engkong, mak begitu ya, atau anti, om, tante, atau bahkan ada guru sekolah minggu. Saudara, kenapa sih kita manusia harus hidup sesuai standar Tuhan? Kenapa kita nggak boleh hidup sesuai standarnya kita? Satu hari anak saudara datang sama saudara tanya itu, saudara akan jawab apa sama dia? Kan itu kata Alkitab. Influencer nggak ngajarin itu tuh, TikToker nggak ngajarin itu tuh. Sekarang mereka lebih dengerin itu saudara daripada kita, guru. Apalagi boro-boro Alkitab. Sekarang kalau saudara ditanya, kenapa kita manusia harus hidup sesuai standar Tuhan? Kenapa kita manusia harus hidup sesuai nilai-nilai kerajaan Tuhan? Apa jawab saudara? Pernah pikir saudara, oh ya selama ini ya dijalanin, wong dikhotbahnya begitu kok. Maka gak heran saudara, kalau kita gak punya jawaban atas pertanyaan ini, hidup kita di luar sama di gereja akan berbeda. Gak heran saudara, kita punya banyak pengetahuan Alkitab, tapi kelakuan kita tidak berbeda. Saudara, kenapa kita harus hidup sesuai dengan standarnya Tuhan? Karena kita manusia, kita ini terbatas. Kita tidak maha tahu dan kita tidak maha kuasa. Kita tidak punya kendali atas segala sesuatu. Yang kita tahu adalah apa yang pernah kita alami dan yang sekarang sedang kita hadapi. Dan itu yang menjadi dasar dari setiap keputusan kita, bukan? Kita tidak tahu apa yang ada di depan. Mungkin hari ini kita berpikir keputusan yang kita ambil adalah yang baik, tapi ternyata enggak. Yang tahu itu siapa, saudara? Tuhan. Dia Allah yang maha tahu dan maha kuasa. Itu sebabnya kenapa kita membangun hidup kita, menjalani hidup kita harus sesuai dengan standar kebenarannya Tuhan. Dan itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Seperti halnya saudara sebagai orang tua, ketika berhadapan dengan anak gitu ya. Anak pengen beli mainan. Atau anak pengen main sesuatu. Bukankah kita mengizinkan mereka bermain dengan satu barang sesuai standarnya kita? Aman enggak? Baik enggak? Itu kan yang kita lakukan.
Gak mungkin kita akan membiarkan anak kita yang umur 4 tahun pengen main dengan pisau yang tajam, lalu kita bilang, oh gak apa-apa, main aja. Itu standarmu, kamu yang milih, gak apa-apa. Gak begitu kan saudara? Kita akan berkata, gak boleh. Kenapa? Karena itu berbahaya buat kamu. Atas dasar standarnya siapa? Kita, orang tua, karena kita tahu. Lalu bagaimana dengan hidup kita manusia? Standar siapa yang harus kita pakai? Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita harus mengajarkan standar kehidupan berdasarkan kebenaran Tuhan kepada anak-anak kita. Saudara, kalau itu tidak kita lakukan, maka percayalah generasi yang selanjutnya dan selanjutnya yang akan hidup akan menjadi generasi yang tidak takut kepada Tuhan. Hidup seenak-enaknya, dan ini bukan bicara soal mereka boleh bebas nggak bebas, saudara. Tapi itu akan menghancurkan kehidupan mereka. Akan membuat mereka hidup di dalam satu siklus kekecewaan, ketidakpuasan. Tidak ada damai sejahtera di dalam diri mereka. Apakah itu yang kita harapkan kepada anak-anak kita? Saudara, gambaran tentang generasi yang tidak takut akan Tuhan ini, generasi yang selalu memberontak kepada Tuhan, itu tercatat di dalam Mazmur pasal nomor 78 ini, saudara. Di dalam Mazmur ini kalau saudara lihat dari ayat ke-8 sampai 72, menggambarkan bagaimana bangsa Israel itu berulang kali memberontak kepada Tuhan. Tapi bersyukur kita punya Tuhan yang sangat murah hati. Berulang kali juga dia menyatakan belas kasihannya kepada bangsa Israel. Tapi saudara, gambaran ini bukan sekedar gambaran bangsa Israel. Ini juga adalah gambaran kita manusia. Berulang kali kita memberontak kepada Tuhan. Berulang kali kita berpikir kita bisa hidup mengatur diri kita sendiri. Tapi nyatanya enggak kan saudara. Tapi berulang kali juga Tuhan sabar kepada kita. Inilah yang Tuhan katakan, didik anakmu di dalam nasihat dan firman Tuhan. Supaya mereka tidak menjadi generasi yang menuju kehancuran. Saudara, hari ini saya ajak kita untuk boleh memfokuskan perenungan kita di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 menjadi dasar dari tema kita hari ini. Yaitu tell the next generation. Kita akan berbicara, merenungkan apa yang kita sampaikan. Mengapa kita harus menyampaikan itu dan bagaimana. Saudara, kita akan belajar what, apa. Di ayat yang kelima, saya cantumkan ada 2 terjemahan Indonesia dan Inggris, karena ada sedikit perbedaan begitu ya. Saudara, di dalam bahasa Inggris di situ ditulis testimoni atau kesaksian, sedangkan di terjemahan Indonesia itu peringatan. Saudara, beberapa terjemahan lebih banyak menuliskan kata testimoni atau kesaksian. Kesaksian dan hukum apa yang dimaksudkan oleh Asaf di dalam bagian ini? Saya ajak kita untuk lihat Keluaran pasal 31 ayat 18. Di situ dikatakan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Saudara, apa isi 2 loh batu ini? Keluaran 34 ayat 28 dikatakan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Di ayat yang kelima ini, Asaf mengajak kita untuk kembali melihat peristiwa yang terjadi di Gunung Sinai. Ketika Allah sendiri menjumpai Musa dan memberikan 10 perintah itu kepada Musa. Saudara, 10 perintah Allah adalah pernyataan sentral tentang bagaimana kita akan hidup jika kita tunduk kepada perjanjian Allah dan percaya kepadanya sebagai Allah kita. 10 perintah itu menunjukkan bagaimana sebagai umat pilihannya, kalau kita hidup sesuai standarnya, maka damai sejahtera, perkenanan Tuhan, itulah yang boleh menyertai kehidupan kita. Ada satu hal yang saya perlu tekankan bagi setiap kita saat ini. Saudara, 10 perintah Allah itu tidak dimulai dengan perintah. Kalau kita perhatikan di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang kedua, di situ dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Itu permulaan dari 10 perintah Allah. Baru setelah itu dikatakan jangan ada padamu Allah lain dan seterusnya. Dengan kata lain saudara, 10 perintah Allah tidak dimulai dengan kesaksian tentang tuntutan Allah, melainkan kesaksian tentang anugerah dan kuasa Allah bagi umat pilihannya.
Ini yang sering kita lupakan. Sadar nggak sadar, saudara, sering kali kita menganggap ikut Tuhan itu susah. Kenapa? Karena isinya tuntutan. Sebenarnya enggak itu, saudara. Ikut Tuhan itu adalah anugerah. Kenapa? Karena isinya adalah belas kasihan dan kasih karunia Allah. Saudara, jadi apa yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita? Ini yang harus kita sampaikan. Siapa Allah dan apa yang telah Allah lakukan, serta respon kita sebagai umatnya. Saudara, siapa Allah, apa yang dia lakukan, mungkin bisa kita sampaikan dengan perkataan. Ya. Tapi itu tidak akan berguna bagi anak-anak, gak akan nyantol di dalam kepala mereka, bahkan gak akan mengubah hati mereka, kalau mereka melihat bagaimana respon hidup kita. Kita berkata, Tuhan itu Tuhan yang mulia, Tuhan yang kudus. Tapi mereka melihat bagaimana kehidupan papa, mamanya, orang tuanya, keluarganya, orang dewasa yang ada di keluarganya itu gak menghormati Tuhan. Kita mengajarkan kepada anak kita, Tuhan itu adalah sumber pengharapan. Tapi ketika dia lihat respon hidup kita, sehari-hari ketika menghadapi masalah pergumulan, yang dilakukan bukan berdoa, bergantung sama Tuhan. Nyari ke Gunung Kawi, nyari orang pintar yang gak kaya-kaya. Saya juga bingung kenapa disebut orang pintar gitu ya. Kalau dia pintar kan dia kaya duluan daripada kita. Ya kan ya saudara ya. Semoga di antara saudara gak ada lagi cari orang pintar ya. Saudara, respon kita itu sangat menentukan. Kita ajarin siapa Allah, kita ajarin apa yang Allah lakukan. Ini respon kita menunjukkan itu enggak? Yang kedua, saudara, kenapa kita harus mengajarkan hal ini kepada anak-anak kita? Ayat 6 dan ayat 7 menceritakan kepada kita. Asaf mengajarkan kepada kita. Ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita siapa Allah, dengan satu tujuan supaya anak kita mengenal Allah. Saudara, bukankah ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang? Ya, itu bukan hanya berlaku bagi manusia. Kalau anak kita tidak mengenal siapa Tuhan, bagaimana mereka bisa diminta untuk mengasihi Tuhan? Yang kedua, supaya mereka menaruh pengharapan kepada Allah. Saudara, pengetahuan yang benar itu harusnya menuntun kepada kehidupan yang berpengharapan. Apa yang masuk ke dalam otak kita harusnya mengubah hati kita. Menciptakan hati yang baru. Tugas kita sebagai orang tua itu mengajarkan kebenaran sehingga generasi selanjutnya dapat mengenal Allah dan mengasihinya, serta menaruh pengharapan mereka di dalam Tuhan. Tujuan kita mengajar anak bukan sekedar memenuhi kepala mereka dengan pengetahuan, tapi untuk menolong mereka, menaruh kepercayaan mereka kepada Allah. Yang ketiga, supaya mereka taat. Ayat yang ke-7 dikatakan supaya mereka memegang perintah-perintahnya. Ketika anak-anak kita memiliki pengenalan yang benar, menaruh pengharapan di dalam Tuhan, maka itu akan terlihat dari sikap hidup mereka. Saudara, saya mengutip apa yang dikatakan oleh John Piper. Kita gagal melakukan tanggung jawab yang diberikan Tuhan jika kepala anak-anak kita penuh dengan pengetahuan tentang Allah, namun sikap hidup mereka bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Itu sebabnya kenapa pengharapan itu penting. Karena kita selalu menjalani hidup kita sejalan dengan apa yang menjadi pengharapan kita. Saudara, kalau kita menaruh pengharapan kita kepada dunia, maka sikap hidup kita akan selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia. Contoh saudara berpengharapan menjadi orang yang sukses, punya uang banyak, kaya raya. Ya. Maka saudara akan mengusahakan apapun caranya untuk mencapai itu. Tapi demikian sebaliknya, kalau pengharapan saudara ditaruh kepada Tuhan, maka nilai-nilai hidup saudara tentu akan sejalan dengan Tuhan. Pertanyaan selanjutnya saudara, bagaimana? Ada pepatah lama yang berkata begini, iman bukan sesuatu yang diajarkan. Iman adalah sesuatu yang harus ditularkan. Saudara yang masih punya anak kecil, kalau anak kita
kena flu di sekolah gitu ya, ketular flu entah dari temannya, kemudian dia pulang ke rumah dalam kondisi flu, pilek. Enggak dalam waktu lama saudara, satu keluarga bisa ikutan pilek. Kadang-kadang gantian gitu ya, dari anak pertama, kemudian besoknya bisa gantian adiknya, bisa mamanya, bisa papanya, ketularan semua saudara. Iman harusnya begitu. Kalau iman itu ada di rumah, maka seluruh anggota keluarganya itu harusnya tertular punya iman. Tapi celakanya, bukankah kehidupan keluarga-keluarga Kristen itu tidak demikian? Tadi saya sudah sampaikan saudara, anak saudara antar ke sekolah minggu, cucu saudara antar ke sekolah minggu, itu gak ada efeknya. Kalau di rumah yang mereka lihat, papa mama berantem terus. Yang di rumah mereka lihat bagaimana papa mamanya hidup tidak bergantung kepada Tuhan. Di rumah bagaimana mereka melihat papa mamanya, emak engkongnya ngomel-ngomel terus. Maka gak ada hasilnya saudara. Ketika Musa di dalam kitab Ulangan berkata bahwa saudara harus membicarakan iman pada waktu engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, itu artinya kapan saja saudara, kapan saja. Semua yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari adalah kesempatan untuk membicarakan iman dan mengajari anak-anak cara berjalan bersama Tuhan. Saudara, kata membicarakan di sini bukan bermaksud hanya tentang kita ngomong, ya. Tapi ini membicarakan adalah bagaimana kita menghidupi. Anak-anak lihat bagaimana kita menghidupi iman kita. Kunci untuk melakukan pembicaraan iman ini satu, saudara, simple sebenarnya. Ngobrol. Saudara, gampang gak ngobrol? Gampang ya, kan sehari-hari kita ngobrol saudara. Tapi ini saya maksudkan ngobrol face to face, bukan ngobrol lewat gadget. Ngobrol yang dimaksud di sini bukan interview, tanya jawab. Gimana sekolahmu hari ini? Anak cerita, oh sudah, enggak. Ngobrol ini artinya kita membangun relasi dengan anak kita. Dengan cara itulah maka iman bisa bertumbuh dan ada di tengah keluarga kita. Dan generasi penerus kita akan menjadi generasi yang hidupnya di dalam damai sejahtera Tuhan. Saudara, zaman sekarang gak mudah untuk membicarakan iman, ngobrol dengan anak. Saya gak tahu saudara setuju dengan saya atau tidak. Tapi fenomena yang terjadi menunjukkan hal itu bukan? Banyak kita jumpai keluarga pergi makan keluar bersama, ya duduk di meja, bareng, tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya, dengan dunianya sendiri. Keluar bareng sih, tapi nggak ngobrol. Bersama-sama makan, nggak makan bareng. Saudara tahu bedanya ya, bersama-sama makan, duduk satu meja, makan bareng, tapi masing-masing sibuk sendiri. Kita hidup di dunia dengan budaya itu. Dan jangan heran, itu menjadi budaya sekarang. Susah antara orang tua bisa ngobrol sama anak. Karena memang dari sejak kecil kita tidak membangun relasi itu dengan anak-anak kita, saudara. Saudara, jangan protes anak saudara tidak bisa dilepaskan dari gadget. Cucu saudara nggak bisa dilepaskan dari gadget. Jangan protes. Kenapa? Karena itu saudara kita sendiri. Dari kecil mereka baru baby supaya mereka bisa duduk tenang makan gitu ya. Kita pasang aja gadget di depannya supaya dia makan sambil nonton. Dari kecil kita ajarinnya begitu. Jadi jangan mengharapkan mukjizat ketika remaja mereka bisa melepaskan gadget mereka. Jangan saudara. Karena kita yang menyebabkan itu. Dari kecil kita punya kesempatan untuk boleh mengatur anak-anak kita. Kita yang punya kuasa. Tapi nyatanya banyak orang tua zaman sekarang lebih banyak diatur oleh anaknya sendiri. Diatur dalam arti, ya wes lah ndak mau pusing, wes capek kerja, sakarepmu mau ngapain. Kamu mau apa papa mama kasih. Jadi jangan heran kalau mereka sudah remaja, mereka memberontak sama kita, sakarepe dewe. Yaitu didikannya kita dari kecil saudara.
Saudara mohon maaf kalau saudara merasa saya menggurui saudara. Tapi ini concern saya. Saya begitu sedih melihat anak-anak yang kecil kok kayaknya di sekolah minggu baik gitu ya. Tapi makin gede makin kok gitu, kok gitu. Saya mau salahin siapa? Saya bilang saya akan salahkan orang tuanya. Karena yang punya kuasa kepada anak-anak itu orang tua untuk mendidik. Tapi kita melepaskan momen itu. Hari ini saudara, saya mau mengajak saudara untuk kembali menyadari tanggung jawab saudara. Saudara kalau punya usaha, saudara sendiri bisa setengah mati mikirin gimana caranya supaya usaha saudara berkembang, tidak bangkrut. Saudara investasi sedemikian rupa, waktu saudara, uang saudara. Itu usaha. Ini Tuhan kasih kepercayaan anak kepada saudara. Kok saudara gak mati-matian ya investasi uang, waktu kepada anak ini. Yang mereka akan bertumbuh dewasa satu hari nanti. Mereka jadi pemimpin. Entah mereka pemimpin bagi negara ini, gereja ini. Tapi setidak-tidaknya mereka jadi pemimpin di keluarga mereka. Saudara bisa bayangkan gak anak saudara sekarang, kalau mereka udah gede bangun rumah tangga, mereka akan jadi papa mama seperti apa ya? Mereka akan jadi suami istri yang seperti apa? Saudara izinkan saya untuk menutup renungan kita pada hari ini dengan satu bagian dari buku yang saya baca ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, yaitu dari buku Faith Begins at Home. Dia memberikan tips bagaimana kita bisa memulai membicarakan iman di rumah. Dan dia menyingkatnya dengan kata train atau berlatih. Saudara ingat kata train atau berlatih ini, maka ingatlah akan 5 hal ini. Yang pertama, time. Saudara gunakan kapan saja waktu yang ada untuk membicarakan iman kepada anak-anak. Mungkin pada waktu saudara pergi nganterin anak ke sekolah, cuman bentar di mobil begitu ya, ngantarin les. Tapi gunakan kesempatan itu untuk bangun relasi dengan mereka. Bukan sekedar tanya gimana di sekolah, enggak. Tapi ajaklah mereka untuk ngobrol. Momen itu bisa saudara pakai untuk menceritakan tentang Tuhan kepada mereka. Mungkin saudara juga bisa pakai menceritakan pergumulan saudara berjalan bersama dengan Tuhan dan bagaimana Tuhan menolong saudara. Atau ketika waktu makan, nah ini saudara, yuk mulai bangun kebiasaan makan bersama. Mungkin kalau zaman sekarang gak bisa ya sehari 3 kali makan duduk bareng karena masih sibuk gitu ya. Tapi seburuk-buruknya saudara, atur di weekend, saudara makan bersama dengan keluarga. Makan bersama yang artinya saudara enggak pegang gadget. Ngobrol saudara. Kalau perlu saudara sengaja pilih tempat makan yang harus pakai tangan. Nah, tangan kotor kan tidak bisa pegang gadget kan ya. Sengaja saudara. Dan sengaja saudara juga melatih diri ngobrol sama anak. Saudara kalau enggak sekarang, saudara akan kehilangan momen. Atau pada waktu mereka tidur. Saudara kalau orang barat itu tuh punya kebiasaan nganter anak tidur, kemudian bacain buku gitu ya. Saya pikir ini hal yang baik juga bisa kita lakukan. Dari sejak kecil kita antar anak kita tidur. Kita bacakan firman Tuhan bagi mereka. Kita ajak berdoa. Iya, saya tahu saudara sudah capek kerja. Tapi capek saudara dengan apa yang saudara investasikan kepada anak. Itu efeknya jangka panjang. Itu resiko punya anak saudara ya. Jadi yang belum menikah, yang belum punya anak, coba pikir-pikir dulu ya. Panjang saudara. Bukan karena saya nggak menikah sih, tapi saya harap kita boleh pikir baik-baik. Kalau memang Tuhan sudah percayakan perkara saudara rencanain apa enggak, bertanggung jawab saudara. Atau waktu liburan. Nah ini satu juga yang saya mau ajak kita. Saudara kalau waktu liburan, jangan cuman merancangkan mau pergi kemana. Tapi pikirkan baik-baik, saudara mau ngapain? Karena banyak keluarga yang pergi liburan, pindah kota, pindah hotel, pindah tempat tidur doang. Tapi yang dilakukan sama aja, masing-masing sibuk dengan dunianya. Sang papa berpikir, ini waktunya aku liburan udah capek kerja gitu ya. Anak-anak pokoknya dikasih mainan apa mereka sendiri, aku bisa leye-leye di hotel, liburan, istirahat. Jangan saudara. Rencanakan apa yang saudara mau lakukan. Salah satu hal simple yang bisa saudara lakukan adalah main board game saudara. Tahu board game ya? Mainan yang kalau dulu itu kayak monopoli saudara.
Nah, ada satu yayasan yaitu Lembaga Unike, saudara. Saudara bisa buka websitenya nanti di unikefamily.org. Dia menjual board game yang bukan hanya dirancang untuk mengajarkan firman kepada anak, tapi board game ini sengaja dirancang supaya bisa membangun relasi dan komunikasi antara orang tua dan anak di tengah keluarga. Kalau saudara sekarang di keluarga saudara canggung untuk ngobrol gitu ya, pakai game itu untuk mulai membangun komunikasi. Saudara percayalah apa yang saudara investasikan kepada anak-anak kita, itu tuh berdampak sangat panjang bagi kehidupan mereka. Yang kedua, repetition atau pengulangan. Saudara, ulangan sudah berkata berulang kali. Kita ngajarin anak harus berulang-ulang. Anak itu gak perlu diajarin bohong. Mereka bisa bohong sendiri. Ya kan ya? Saya percaya gak ada orang tua yang ngajarin anaknya bohong. Tapi anak kita bisa bohong. Tapi kalau anak kita ngucapin terima kasih, saudara harus ngajarin dia berulang kali, bukan? Ayo dikasih, say apa? Say thank you. Apakah besoknya dia langsung bisa? Enggak, saudara harus ulangin lagi. Itu yang terjadi di dalam pembicaraan iman. Harus diulangi setiap hari, setiap waktu kepada anak-anak kita. Yang ketiga, acceptance, penerimaan. Tidak ada orang tua yang bisa milih punya anak seperti apa. Betul ya saudara ya. Tapi jangan lupa, anak kita juga gak bisa milih mau punya orang tua seperti apa. Jadi semenyebalkannya anak kita, dia adalah pemberian Tuhan bagi kita. Tanggung jawab kita adalah menerima mereka, mendidik mereka. Saudara, anak-anak yang dari sejak kecil mereka mengalami penerimaan dari orang tua, mereka akan bertumbuh menjadi orang-orang yang cukup di dalam kehidupan mereka. Mereka bisa mengalami apa yang namanya kasih yang sejati itu. Dan itu akan menolong mereka sangat banyak untuk bisa melihat kepada Allah yang mengasihi mereka. Intentionally, sengaja saudara. Ini yang dari tadi saya tekankan. Enggak bisa saudara, ya pokoknya jalanlah apa adanya, enggak bisa. Saudara harus betul-betul sengaja mengajak anak saudara untuk ngobrol, sengaja setting waktu. Misal ya, ada orang tua yang sengaja setting waktu antara papa bisa pergi sama anak perempuannya, mama pergi sama anak laki-lakinya atau sebaliknya saudara, untuk bisa ngobrol, bangun relasi. Kenapa? Karena itu sangat penting bagi anak-anak kita. Terakhir saudara, never ending, gak ada akhirnya. Saudara jadi orang tua itu gak ada expirednya ya. Kalau misalnya suami istri bertengkar, cerai, pisah gitu ya, ada mantan suami, mantan istri ya, atau ditinggal ada sebutan janda, duda gitu kan ya, ditinggal mati ada. Tapi kalau anak orang tua gak ada expired date-nya saudara. Ada orang yang berkata begini, tugas sebagai orang tua itu selesai ketika anak-anak menikah. Saudara setuju? Makanya gak heran banyak orang tua yang mulai gusar, gelisah kalau anaknya dalam usia tertentu belum menikah. Karena dipikir gak selesai-selesai ini tugas tanggung jawabku gitu ya. Karena kan dibilangnya selesainya kalau anaknya merit. Bersyukur papa saya gak pikir begitu ya. Saudara, enggak. Tugas kita sebagai orang tua tidak pernah selesai. Mungkin cara kita dengan anak-anak kita berubah. Waktu kecil kita ajarin ABC hitam putih, kita kasih batas. Ketika mereka sudah beranjak dewasa, kita jadi teman ngobrol dengan mereka. Ketika mereka sudah menikah, membangun rumah tangga, kita menjadi teman sekaligus mentor bagi mereka. Saudara, bukankah hal yang indah ketika anak-anak kita di dalam rumah tangga mereka mengalami masalah, yang dicari adalah kita orang tuanya. Karena mereka percaya kepada kita orang tuanya. Yang sudah memberikan role model, contoh kehidupan pasangan suami istri itu seperti apa, bangun rumah tangga itu seperti apa. Mereka lihat contoh dari papa mamanya. Bukankah itu hal yang indah saudara?
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak, kita ini sedang mengajarkan sesuatu kepada anak-anak kita. Pertanyaannya bukan, saya nggak mau tanya saudara mau nggak ngajarin anak, enggak. Saudara sedang ngajarin anak saudara. Tapi pertanyaannya apa yang sedang saudara ajarkan kepada anak saudara? Standar Tuhan atau standar dunia? Saudara diem aja, nggak ngapa-ngapain. Saudara juga sedang mengajarkan sesuatu kepada anak saudara. Orang tua bertanggung jawab mendidik dan melatih anak-anak untuk mengenal Tuhan dan karyanya sehingga mereka menjadi generasi yang senantiasa menaruh pengharapan di dalam Tuhan dan memegang perintahnya. Doa saya, doa kami, generasi-generasi penerus yang dipercayakan kepada saudara yang ada di gereja ini. Satu hari nanti boleh menjadi generasi yang mengenal Tuhan, yang mengubah dunia ini. Pada titik itu kita tidak akan berkata dunia semakin jahat, enggak. Tapi kita akan melihat dunia semakin indah. Kenapa? Karena generasi-generasi setelah kita adalah generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya menutup renungan pada hari ini dengan mengajak rekan-rekan saya dari Komisi Anak untuk boleh menaikkan satu pujian. Saudara, ketika saya belajar pujian ini, saya diingatkan dan ditegur. Panggilan untuk melayani anak-anak itu adalah sebuah panggilan yang mulia. Saudara, kapan waktu yang paling tepat mengajarkan firman kepada anak? Waktu mereka masih kecil. Tapi saya percaya panggilan yang mulia ini bukan hanya menjadi panggilan kami yang berkecimpung dalam pelayanan anak. Ini juga adalah panggilan yang mulia bagi Anda sebagai orang tua. Telah memanggil kita untuk melayani anak-anaknya, meskipun mereka kecil, namun mereka berharga. Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan yang telah memanggil kita menjalankan panggilannya yang mulia, membawa anak-anak mengenal Tuhan yang benar, karena rencananya indah bagi mereka. Panggilan yang mulia, panggilan dari surga, panggilan yang mulia, panggilan yang berharga. Berikan hidupmu, taatilah panggilannya, menjadi berkat bagi anak-anak semua. Panggilan yang mulia, panggilan dari surga, panggilan yang mulia, panggilan yang berharga. Berikan hidupmu, taatilah panggilannya, kau akan mengubah wajah dunia. Panggilan yang mulia. Saudara, kami Komisi Anak sungguh rindu menjadi partner bagi Bapak Ibu Saudara untuk boleh membesarkan anak-anak kita. Yuk kita potong generasi, jangan lagi biarkan generasi sesudah kita hidup di luar Tuhan, karena itu akan menghancurkan mereka. Saudara, panggilan yang mulia itu bukan hanya ditujukan kepada kami, tapi juga kepada saudara sekalian, bahkan secara khusus kepada saudara yang menjadi orang tua, yang menjadi orang dewasa di tengah keluarga saudara.
Papa, mama, emak, engkong, om, tante, mari kita menangkan generasi ini bagi Tuhan. Saudara, di komisi anak dilayani begitu banyak guru sekolah minggu dan hamba Tuhan. Penginjil Putu yang sudah berpengalaman dengan 3 anaknya, penginjil Yosi yang sudah menikah, dan saya yang masih single. Begitu kompleks saudara. Tapi kami rindu untuk boleh bersama-sama saudara melayani. Oleh sebab itu pagi hari ini saya menantang saudara, mari ambil komitmen di hadapan Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan yang mulia ini. Mari saja kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Tuhan yang telah memanggil kita untuk melayani anak-anaknya, meskipun mereka kecil, namun mereka berharga. Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan yang telah memanggil kita menjalankan panggilannya yang mulia, membawa anak-anak mengenal Tuhan yang benar, karena rencananya indah bagi mereka. Panggilan yang mulia, panggilan dari surga, panggilan yang mulia, panggilan yang berharga. Berikan hidupmu, taatilah panggilannya, menjadi berkat bagi anak-anak semua. Panggilan yang mulia, panggilan dari surga, panggilan yang mulia, panggilan yang berharga. Berikan hidupmu, taatilah panggilannya, kau akan mengubah wajah dunia. Panggilan yang mulia. Saudara yang hari ini hadir bersama dengan pasangannya atau anak-anaknya, saya ajak saudara untuk menggandeng tangan mereka. Mungkin ada di antara saudara yang kok wagu gitu ya. Jangan saudara, mulai. Kenapa? Anak-anak kita belajar dari orang tuanya, menunjukkan kasih. Saudara yang bersama dengan anak-anak, pasangan, ambil waktu ini untuk doakan mereka. Saudara yang hadir sendiri hari ini, ingat anak saudara atau mungkin cucu saudara atau keponakan saudara yang ada di rumah. Doakan mereka. Doakan mereka. Mari ambil waktu dan berdoalah. Tuhan yang baik, ini kami anak-anak-Mu yang berdiri di hadapan-Mu. Kami yang sudah dipercayakan sebuah tanggung jawab yang besar untuk membesarkan dan mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Entah itu anak kami sendiri, atau cucu kami, keponakan kami, atau mungkin juga anak-anak di sekolah minggu, tunas remaja, di remaja. Tuhan, kami lemah. Seringkali kami lebih mengutamakan diri kami sendiri karena kelelahan kami akan kehidupan
akan pekerjaan, akan masalah dan pergumulan, sehingga itu menjadi alasan kami untuk tidak menginvestasikan waktu kami sebaik-baiknya untuk mendidik anak-anak kami. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami karena tanpa sadar kami sedang berkontribusi membangun satu generasi yang tidak mengenal Tuhan. Ampuni kami karena sadar tidak sadar kami sedang berkontribusi membuat dunia ini semakin jahat. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu ini. Secara khusus untuk para orang tua hamba berdoa. Biarlah hikmat dan anugerah Tuhan menyertai setiap mereka. Di dalam kelelahannya mereka pun, mereka tetap mau membangun relasi yang intim dengan anak-anak, mendidik mereka, membayar harga. Tuhan, tolong para orang tua. Jikalau mereka menghadapi kesulitan saat ini untuk boleh berkomunikasi, berelasi dengan anak-anak mereka, Tuhan, bilang Kau nyatakan hikmat-Mu bagi mereka sehingga mereka bisa membangun relasi yang baik, relasi yang dipulihkan di dalam Tuhan. Dan pakai gereja-Mu di tempat ini Tuhan, untuk boleh menjadi rekan yang baik bagi para orang tua, sehingga kami boleh bersama-sama membangun generasi yang hidup mencintai Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.